Jumpa lagi dengan saya Fadlianto. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Hari Selasa. Insya Allah berkah. Tidak hanya hari Jumat yang berkah ya. Setiap hari insya Allah berkah. Cuman beberapa waktu ini pekerjaan saya yang biasanya dijalanin itu kerja driver online, ternyata hasilnya sangat jauh dari harapan dan sangat tidak memuaskan. Namanya aja ya pasang surut ya, namanya aja pasang surut. Mungkin ini waktunya kita lagi turun, lagi benar-benar menukik betul, sehingga kita harus berpikir lagi, harus cari sumber dari mana lagi. Walaupun sebenarnya memang sudah ada beberapa sumber, tapi ternyata masih kurang sumbernya. Kita gali lagi, kita cari lagi sumbernya. Kalau perlu nih, kita siapkan palu, bisa siapkan linggis untuk cari sumber. Itu kalau itu namanya sumber air, teman-teman. Yang kita harus cari ini sumber pendapatan. Aduh. Jangan-jangan nih yang dikatakan Pak Presiden dan Menteri Keuangan soal resesi 2023 ya, bilangnya tahun depan, berarti tahun depan dari 2021, berarti kan 2022, berarti 2023. Jangan-jangan sudah terasa betul nih. Ya, salah satunya ini. Dan memang namanya aja kita kerja atau udah jadi partner startup ya. Startup itu kan teknologi, aplikasi teknologi untuk jasa antar orang dan juga fintech ya, financial technology. Itu memang ada pasang surutnya, tidak kemudian mungkin awal-awal dia diluncurkan rame banget tuh antusiasme masyarakat karena wah ini keren nih gitu kan, ini bagus nih gitu loh. Jadi memudahkan orang untuk beraktivitas apapun itu. Perpindahan orang gampang, mau beli makanan gampang, tanpa harus datang ke outlet makanan kita sudah bisa dapat makanan. Cuman nih teman-teman ya, setelah kemarin ada kenaikan BBM, itu benar-benar kerasa. Jadi ada peningkatan kenaikan harga bahan pokok. Itu memang nggak begitu kerasa langsung waktu itu. Ternyata ketika sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu baru kerasa nih hari ini. Jadi jumlah orderan beberapa minggu ini, beberapa hari ini ya, itu sangat jauh berkurang ketimbang sebelumnya, apalagi sebelum kenaikan BBM dan pasca kenaikan BBM, tapi 1 bulan setelah kenaikan BBM sekarang kerasa banget. Dan ini mungkin betul yang dikatakan Elon Musk ya, pemiliknya Tesla. Dia pernah bilang bahwa kebangkrutan startup itu sudah tidak terelakkan lagi, dan memang harus katanya, karena selama ini investor itu hanya membiayai orang-orang yang tidak, dalam arti kurang cerdas, bahasanya Elon Musk. Kita ini kan mengutip Elon Musk, bahkan bahasanya kurang inilah, kita nggak perlulah sampaikan di channel keren Fadlianto ini ya. Jadi apa yang dikatakan Elon Musk itu memang seharusnya gitu. Karena uang itu hanya akan menguap begitu saja, dan memang kerasa betul bisnis fintech, bisnis e-commerce dan juga startup ini sekarang sudah kerasa banget penurunannya. Bahkan investor itu pada bingung. Kenapa? Karena mereka pada rugi. Tempat saya bernaung, mitra saya itu kan GoTo, ada teman-teman juga Grab, Grab Group apa itu namanya lah ya. Beberapa waktu lalu GoTo itu memangkas karyawannya, jadi dirumahkan, di PHK sebanyak 1.200 ke 1.300 gitu loh.
ya 1.200 sekian lah, itu dipangkas, di PHK. Berarti memang sudah kerasa betul, karena memang ada pelambatan ekonomi di apa namanya, di bisnis startup ini. Ya saya kira tidak hanya startup lah teman-teman, banyak kok bisnis lain gitu kan, mereka yang gulung tikar karena pasca pandemi mereka belum bisa mampu untuk recovery, habis akhirnya. Ya ini sekarang kita rasakan nih, banyak teman-teman ngeluh tuh, beneran ngeluh, orderannya turun dan lain sebagainya. Ya wajar lah, wong gimana coba, kita ini ditakut-takutin sama stakeholder nih kan, ditakut-takutin tahun depan akan resesi dan lain sebagainya. Ya orang wajar dong, mereka narik uangnya semua dari fintech tadi, baik itu dari OVO, dari GoPay dan lain sebagainya. Mereka khawatir beneran. Jadi akhirnya mereka hari ini yang terjadi nih, kenapa kemudian startup ini pada banyak merugi, karena mereka kebanyakan hanya transaksi itu ketika mereka mau transaksi baru mereka top up. Tapi ketika mereka tidak transaksi, nggak mau top up, mereka nolkan itu saldonya, entah itu di GoPay, entah itu di OVO. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kadang sampai jutaan berapa gitu kan mereka simpen di GoPay ataupun di OVO dan lain sebagainya, Dana dan lain sebagainya. Sekarang enggak. Apalagi nih ada kenaikan tarif ya, untuk yang biasanya GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain sebagainya, ada kenaikan tarif. Shopee Indonesia aja itu melakukan PHK juga. Jadi kita ini teman-teman yang di komunitas driver online, benar-benar harus memutar otak, kira-kira ada bisnis apa lagi selain ini. Ya kalau saya sih alhamdulillah memang sudah ada bisnis lain, tapi masih agak kurang. Namanya aja manusia teman-teman, kebutuhan tiap hari itu meningkat. Tiap hari harga itu bukan semakin turun tapi semakin naik. Belum lagi nanti semisal ada resesi dan lain sebagainya, memang sih nggak akan kerasa. Masyarakat umum, masyarakat kecil ke bawah itu nggak akan kerasa, UMKM nggak akan kerasa. Tapi secara sektor makronya itu kerasa banget gitu loh. Harga ini naik, itu naik dan lain sebagainya. Ya bagi teman-teman yang sekarang nyimpen uangnya dalam bentuk emas, ya berbangga hati karena emas kemungkinan mau naik melebihi 1 juta, bahkan 1,5, 1,7 katanya. Ya kan, entah ini karena ada efek perang Rusia Ukraina atau gimana lah, tapi memang disadari atau tidak teman-teman, ada pelambatan ekonomi secara global itu ada memang. Gak usah jauh-jauh ya, kayak kita ini aja, orderan sepi, harga-harga mahal. Dan lucunya lagi nih, yang paling kadang saya agak jengkel ke mitra kita ini, entah GoTo atau Grab ya. Mereka ini kan ada program insentif ya toh, tapi kadang ya, kita ini kan jarang sekali dapat insentif karena waktunya yang mereka ada waktu gitu loh. Kita akhirnya nggak bisa ngejar waktu. Akhirnya mereka bikin program nih, namanya program swadaya. Jadi berupa diskon apapun gitu ya kan? Tapi sayang teman-teman, diskonnya itu lebih banyak itu ke arah yang sifatnya konsumtif, tapi bukan yang pokok ya, bukan bahan-bahan pokok ya, bukan, malah makanan doang. Jadi barang jadi yang sering dapat itu, saya sering dapat cashback bahkan sampai 50%, 70%, bahkan sering dapat. Ya akhirnya kita nih senang berbelanja akhirnya dengan menggunakan entah itu GoPay, OVO dan lain sebagainya. Kita senang berbelanja, padahal itu ada sisi negatifnya gitu loh. Memang kita didorong untuk
pertumbuhan konsumen ya, itu memang harus ada gitu loh. Daya beli masyarakat memang harus dijaga, tapi kan nggak gitu juga gitu loh. Kita kan juga harus nyimpan, kita juga harus sisihkan untuk menabung dan lain sebagainya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak gitu loh. Kalau makanan ini kan masih bisa bikin di rumah teman. Ini mungkin kritik juga ya bagi teman-teman ya. Kita harus coba cari tempat lain ya, selain ini. Bisnis apapun itu yang penting halal lagi-lagi ya teman-teman. Jadi apa yang dibilang sama Elon Musk itu beneran teman, kerasa. Bisa-bisa nanti ya Allah alam ya, kita tidak berharap ya. Karena kalau semisal startup yang kayak macam tadi itu saya katakan gulung tikar habis, wah akan menambah berapa banyak pengangguran. Nah itu harus dipikirkan juga. Jadi pemerintah juga stakeholder ini berpikirlah ya. Terlebih contoh nih untuk potongan, kalau bisa diturunkan lagi batas pemotongan itu, jangan lagi 15%, dibuat 5% kayak 10% kayak paling tinggi. Sekarang kan 15, tapi ada beberapa startup itu masih kekeh di 20%. Itu kan sudah ibaratnya sudah menyalahi aturan gitu loh. Alasan ini itu dan lain sebagainya. Ya rakyat kecil hanya menerima apa yang sudah ada, regulasi yang sudah turun ya sudah diterima. Ya jadi apa dikata ya, sudah memang waktunya mungkin harus menurun ya sudahlah. Yang penting kita harus semangat teman-teman, jangan pernah kendor untuk mencari rezeki. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya, dan ikuti terus video saya dan support terus channel Fadlianto agar terus berkembang dan berkembang lagi, bisa menyajikan ya cerita yang menarik, yang lucu, kalau bikin lucu. Ya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.